Hai teman-teman Bropedia, kembali lagi bersama Bernika. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Yang Tumbuh Mengada, Yang Gugur Menghilang. Arti judul buku ini yaitu artinya rolling terus. Buku ini ditulis oleh Abdul Hanan, lahir di Cirebon pada 27 Agustus 1989. Ia adalah anak terakhir dari 6 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Tamam Kamali dan Haji Fatimah Hanan. Hanan menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Babakan pada 2001 dan SMP 1 Ciwaringin Cirebon pada tahun 2004. Ketika teman-teman sebangkunya melanjutkan langsung ke jenjang menengah, maka ia tidak. Hanan memilih untuk terlebih dahulu menimba pengalaman di beberapa pesantren Al-Wardayani Sukabumi, Mursyidul Falah Karawang, dan pada 2010 Hanan menambah sekolah menengah atas Aliyah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon. Ia kemudian melanjutkan studinya di Institut Islam Fahmina Cirebon. Tetapi belum genap 2 tahun, ia mendapatkan beasiswa kelas internasional untuk studi di Maroko, Universitas Ibnu Tofail, Kanitra, jurusan Dirasah Islamiyah, Fakultas Adab wa Ulum Al-Insaniyah, dan akhirnya studi di kampus yang pertama tidak bisa ia rampungkan. Belum rasa puas pulangnya dari Maroko, Hanan masuk lagi ke Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Jakarta. Kali ini ia mengambil jurusan Aqwalus Syakhsiyah. Adapun untuk studi S2, Hanan menyelesaikannya pada 2019. 2015 adalah tahun berbunga bagi penulis. Di tahun itu karya pertamanya dipublikasi yaitu yang berjudul Hussein Muhammad Talk on Poligami. Pengalaman organisasi Hanan diawali sebagai anggota KSS, anggota PCINU Maroko, dan sekarang aktif sebagai dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Biruni, dan Ma'had Ali Al-Hikamus Salafiyah. Juga aktif sebagai manajer ekonomi di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Dan banyak sekali pengalaman penulis yang tumbuh mengada, yang gugur menghilang. Sebelum videonya lanjut, kalian jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, supaya kalian semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah teman-teman, buku ini bercerita tentang tokoh agama pelosok desa yang keberadaannya dan karismatiknya tercium harum hingga ke penjuru Nusantara. Memang, ia tingkatan spiritualnya tersendiri. Kemudian, menarikannya, ia merasa dekat dengan Tuhan ketika selama hidup mampu birrul walidain dan untuk kehidupan baik di dunia atau di akhirat. Dinikmati orang banyak, di sini ia menemukan makna dari konsep manusia terbaik soal manfaat yang disampaikan Nabi. Kesederhanaan seorang kiai kampung yang menjelajah kehidupan dengan begitu rileks, walaupun di tengah penjajahan hingga wabah begini masih bertahan. Sehingga dari seluruh kisah beliau itu jelas sangat memerankan kehidupannya dengan baik, bahwa panutan terbaik adalah orang tuanya. Dan ia simpulkan dengan benar-benar kesimpulan tertinggi. Nah teman-teman, di buku Yang Tumbuh Mengada, Yang Gugur Menghilang, di daftar isinya juga dibagi menjadi fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Dan fase pertama itu, nah teman-teman, di buku Yang Tumbuh Mengada, Yang Gugur Menghilang juga terdapat 3 bab. Ada fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Di setiap mulai bab juga terdapat quotes di dalamnya. Nah sekarang Berita mau bacain salah satu quotes dari Kiai Haji Rahmat Maktum. Kudu duweni tanggung jawab dunia lan akhirat ngelakoni istiqomah kang bias dilakoni dene mamahanan ian kudu duweni tanggung jawab dunia lan akhirat
ngelakoni istiqomah kang bias dilakoni dene Mama Hanan lan Mama Maktum. Riado kang paling angel ngopeni ati. Niku jari Mama Maktum ngomong maring kula, sekarang Bernika mau bacain sinopsis salah satu quotes dari Nyai Haji Rubiah. Kang Maktum begitu saya memanggilnya yang membesarkan dan menyekolahkanku, penyayang pada adik-adiknya yang masih kecil dan yatim hingga saya berkeluarga. Beliau selalu mengutamakan ibu birrul walidain di atas segalanya. Kalau beliau ada rezeki atau sesuatu dari tamu, diberikan dulu pada ibu, bukan pada istrinya. Apabila tiba lebaran, beliau akan senantiasa sungkem kepada ibu dengan mencium tangan sampai ke kakinya. Sebagai wujud terima kasih, ku persembahkan setiap doaku untuk kedua orang tua dan kakakku karena beliau adalah orang tua kedua. Oke teman-teman, sekarang Bernika mau bacain salah satu bab yang ada di dalam buku Yang Tumbuh Mengada Yang Gugur Menghilang, yang berjudul Lelaki Dermawan. Langit sore mulai nampak semakin menua di kawasan pesantren Babakan. Hari tidak lama lagi berganti malam dan orang-orang sedang sibuk bersiap-siap hendak melaksanakan ibadah maghrib. Nampak Abdul Hanan yang juga tengah bersiap menyambut malam dan melanjutkan rutinitasnya sebagai kiai di pesantren tersebut. Sosok kiai yang rendah hati, dermawan dan selalu berusaha agar tampak seperti orang-orang pada umumnya. Meski demikian, ia tetaplah sosok yang disegani dan dicintai oleh seluruh kalangan masyarakat. Para santri yang tinggal di pesantren yang dibina Abdul Hanan datang dari berbagai penjuru negeri, mengabdi dan mengaji kepadanya, mengikuti rutinitas mengaji kitab kuning. Abdul Hanan mempunyai metode tersendiri. Coba ulangi apa yang tadi diucapkan. Kalam adalah kalimat yang tersusun dari 2 huruf atau lebih, berfaedah, paham, dan disengaja dalam mengucapkannya. Ulangi. Para santri mengulangi apa yang tadi diucapkan. Ulangi, jangan ditulis atau dihafal. Terus ulangi. Mengulang-ulang pelajaran yang tidak ditulis adalah cara Hanan mengajarkan para santri dan juga anak-anaknya. Di rumah, Hanan juga memiliki cara yang unik dalam mendidik istrinya. Hari itu ketika sang istri meminta suatu amalan, ia justru mensyaratkan sesuatu sebelum memenuhi cinta istrinya. Maaf, kulo bade nyuwun amalan, pinta sang istri. Hanan tidak langsung menjawab. Diam sesaat menanggapi permintaan sang istri. Mau minta amalan dariku? Nggih, tapi harus lulus tes terlebih dahulu. Apa tesnya? Namun sebelum memberikan tes terlebih dahulu, ia memberikan beberapa wejangan serta nasihat-nasihat. Tesnya mudah. Kamu harus menutup kembali pintu itu. Setelah masuk atau keluar ditutup kembali, jangan sampai terbuka. Meskipun bukan kamu yang membuka, maka harus tetap kamu yang menutupnya. Dan itu harus istiqomah selama 3 tahun. Jika lulus, baru akan saya beri amalannya. Nggih, soleha istrinya. Segera memulai syarat yang diajukan sang suami. Ia dengan telaten dan sabar menutup pintu rumah, meski dalam perjalanannya. Sekali ia menutup pintu dengan agak keras. Menyaksikan hal itu, Hanan langsung menegur kekeliruan yang dilakukan oleh sang istri selama pengetesan. Nah, itu cuplikan sedikit dari Yang Tumbuh Mengada Yang Gugur Menghilang. Kesimpulan buku ini yaitu, seluruh sisi hidup beliau tujuannya untuk memahami hidup yang lebih aksoy dan damai. Dengan begitu akan bermanfaat untuk meningkatkan syukur. Oke teman-teman, jadi kesimpulan buku ini yaitu seluruh sisi hidup beliau tujuannya untuk memahami hidup lebih aksoy dan damai. Dengan begitu akan bermanfaat untuk meningkatkan syukur, juga untuk menghargai banyak hal dari konsep hidup yang dianugerahi Tuhan. Kalian pasti penasaran kan kelanjutan dari buku ini, isi dari buku ini, karena bukunya sangat menarik.
Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung beli bukunya di guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Sekian dulu review buku dari Bernika. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!